bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah hari Minggu berkat PA. Hari ini dengan Kak Tere dan juga Kak Dona. Oke adik-adik, kita mulai ibadahnya. Kita berdiri. Kita menyanyi lagu Mars PA. Semuanya sikapnya berdiri yang tegap ya. 3, 2, 1. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terlentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita Kau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyanyikan lagu pembukaan. Judulnya Di Pintumu Ku Datang dan Mengetuk. Semuanya tetap berdiri ya. Oke adik-adik, silakan duduk. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Dona, yang akan disampaikan oleh Kak Claudia. Semuanya siapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Silakan Kak Claudia. Halo adik-adik, kembali lagi kita dalam ibadah hari Minggu hari ini bersama Kak Claudia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, silakan disiapkan Alkitabnya, oke? Buka dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Jika sudah siap semua kitabnya, dibiarkan tetap terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu ya.
Sikap doanya bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari yang indah ini. Kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tolong berkati supaya kami boleh membaca serta mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan Roh Kudus-Mu boleh masuk dalam hati kami masing-masing. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Yesaya pasal 35 ayat 1-10. Kita membacanya secara berbalasan ya. Jadi, untuk tulisan yang masuk ke dalam, Kak Claudia membaca, tulisan yang keluar adik-adik yang membaca, dan seterusnya. Oke? Sudah siap? Mari kita membaca firman Tuhan. Yesaya pasal 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Sebab mata air memancar di padang gurun, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Di tempat serigala berbaring, di situ akan ada jalan raya. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Di situ tidak akan ada singa. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya gambar ini. Coba diperhatikan. Gambar yang pertama. Ada gambar kamar yang berantakan ya. Banyak pakaian berantakan, mainan-mainan berhamburan. Gimana menurut adik-adik? Lalu lanjut gambar yang kedua. Ada gambar dapur. Wah, berantakan sekali, banyak piring-piring kotor, belum dibersihkan. Dan yang gambar yang ketiga, ada halaman. Wah, halamannya penuh dengan rumput-rumput yang tidak dirawat, tinggi-tinggi dan ilalang-ilalang. Nah, adik-adik, bagaimana menurut adik-adik melihat tiga gambar yang tadi? Contoh dari situasi yang sangat tidak bersih, berantakan, kotor, bau. Ya, kalau kita berada di situasi tersebut, pasti merasa tidak nyaman kan? Sesuatu yang dimana kamar itu berantakan, ataupun di dapur itu banyak piring-piring yang tidak bersih, belum dicuci, atau bahkan di halaman penuh dengan rumput-rumput ilalang yang tinggi, pasti kita merasa tidak nyaman. Jadi, bagaimana supaya kita merasa nyaman? Ya, benar, harus dibersihkan, yang kotor dibersihkan, yang tidak rapi kita rapikan, supaya situasinya menjadi indah, menjadi bersih, nyaman, rapi. Kita pun menjadi nyaman untuk melakukan segala sesuatu di tengah-tengah lingkungan atau bahkan situasi tersebut. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini loh adik-adik. Ternyata Tuhan itu mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang sangat indah. Kenapa demikian?
Contohnya di ayat yang pertama mengatakan bahwa padang gurun itu akan yang kering bisa menjadi padang gurun yang ada penuh dengan mata air, sehingga orang-orang di sana tidak akan merasa kekeringan, tapi melainkan akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai karena berbunga, yang dulunya kosong gersang akan terlihat indah karena dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Ini salah satu contohnya bahwa saat itu bangsa Israel berada di pembuangan Babel, dan Tuhan memberikan janjinya untuk membebaskan mereka dari pembuangan di Babel dan mengembalikannya ke Israel. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, untuk itu kita percaya bahwa Tuhan itu mampu mengubah situasi seburuk apapun yang kita alami, akan berubah menjadi situasi yang sangat indah. Mungkin yang saat ini kita rasakan situasi yang buruk, yang menahan kita untuk tidak bisa kemana-mana. Contohnya mungkin saat ini kita sedang dilanda masih dengan pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung, harus melalui handphone, harus melalui melihat YouTube dan sebagainya, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi kita percaya adik-adik bahwa situasi ini akan segera berubah. Tuhan akan mengubah situasi yang buruk menjadi yang indah. Apalagi bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkat, yaitu bulan Natal. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan mujizat dan anugerahnya pada kita, akan mengembalikan setiap segala situasi yang buruk menjadi yang lebih indah. Kita bisa kembali lagi bertatap muka, baik di sekolah, di gereja, dengan teman-teman sekitar, berinteraksi tanpa harus takut untuk adanya suatu virus ataupun penyakit, ataupun situasi buruk yang lainnya yang mungkin adik-adik alami saat di rumah atau adik-adik alami saat di sekolah. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengubahkannya. Dengan cara apa, Kak? Ya, kita juga harus yakin dan tekun untuk berdoa. Jangan lupa kita berdoa, bilang minta tolong kepada Tuhan, ungkapkan kita semua keluh kesah. Tuhan, hari ini aku sedih. Tuhan, hari ini aku perlu bantuanmu. Tuhan, hari ini aku perlu dihiburkan. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, serta memberikan mujizat dan berkatnya bagi kita. Untuk itu jangan lupa untuk berdoa selalu, apapun situasinya, baik buruk maupun senang. Tidak lupa kita untuk berdoa, karena segala sesuatu kita harus tetap mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, tapi kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kita diberikan pembelajaran. Tapi kita yakin berikutnya pasti Tuhan akan mengubah situasi tersebut. Seperti firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatu buruk menjadi sesuatu yang indah. Percaya adik-adik? Yakin kan? Pasti, Kak, kalau dia yakin adik-adik di sini pasti bisa. Dan harus yakin dan percaya. Oke? Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Untuk itu, kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Siap? Nah, adik-adik, sikap doanya bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhanlah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini yang begitu indah bagi kami. Kami boleh bangun dengan tanpa kurang suatu apapun, dan saat ini kami boleh Kau izinkan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dan serta membaca firman-Mu, di mana kami diingatkan untuk kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkau mampu mengubah segala sesuatu yang buruk akan menjadi segala sesuatu yang indah bagi kami. Dan kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik situasi buruk maupun situasi yang indah. Kami tetap harus mengucap syukur karena semua yang terjadi dalam hidup kami adalah berkat serta kuasa dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan.
untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur bahwa kami telah melalui proses pilkada yang mana kami memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin masing-masing daerah serta kota kami. Siapapun yang terpilih, kami yakin dan percaya bahwa mereka itu adalah pilihan-Mu. Mereka yang Kau utus dan Kau tunjuk untuk memimpin kota dan daerah kami masing-masing. Dan kiranya setiap pemimpin yang Kau telah pilih ya Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan, hikmat, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan kota kami ini dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, dan bijaksana untuk mementingkan kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama. Dan berkati pula pemimpin kami yang sudah menjalankan tugasnya dari tertinggi, dari presiden hingga pada instansi yang terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka Engkau bantu dalam setiap menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin di negara kami. Tolong berkati ya Tuhan, sehingga negara kami ini boleh menjadi negara yang sukses, yang makmur, yang terhindar dari setiap tindakan jahat, korupsi, dan sebagainya. Kau berikan berkat rezeki, kesejahteraan, serta damai sejahtera-Mu boleh tercurah bagi negara kami Indonesia, sehingga kedamaian dan toleransi senantiasa selalu ada di tengah-tengah kami. Tidak ada perbedaan, melainkan selalu ada persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati bahwa negara kami masih berada dalam tahap untuk melawan setiap pandemi yang terjadi hingga pada akhir tahun ini. Kami akan percaya Tuhan, Kau akan mengubahkan situasinya. Kau gantikan setiap situasi yang buruk saat ini, Kau gantikan dengan sesuatu yang indah. Kau angkat setiap pandemi yang ada, Engkau gantikan dengan kesehatan dan kekuatan selalu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami tidak takut untuk bertemu dan berjumpa dengan orang-orang di sekitar. Kami tidak bisa bersekolah normal kembali, bisa datang ke gereja kembali, dan kami bisa berinteraksi dengan teman-teman kami tanpa takut harus adanya virus ini ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan mau membantukan kami. Tuhan, kami ingin berdoa pula bagi gereja kami Tuhan. Dalam setiap kegiatan pelayanannya, kami mengucap syukur bahwa gereja kami sudah mulai membuka walaupun untuk jumlah yang terbatas, khususnya bagi orang tua. Tuhan tolong berkati setiap ibadah yang dilaksanakan dalam gereja kami. Kami akan percaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Dan kiranya ibadah yang masih berjalan bahkan melalui daring tetap tersampaikan setiap firman-Mu dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Tolong berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, dari Bapak Pendeta, Majelis, Presbiter, serta pengurus pelayan dan komisi-komisi yang bertugas, sehingga mereka dengan kuat mau menjalankan setiap tugas pelayanan mereka semata-mata hanya untuk nama-Mu dipermuliakan selalu ya Tuhan. Tolong berkati gereja kami sehingga Kau berikan berkat rezeki untuk senantiasa boleh membangun proses pembangunan gedung sehingga boleh berjalan dengan lancar dan boleh membantu setiap kegiatan pelayanan kami ya Tuhan. Dan kegiatan pelayanan kasih di muka bumi ini Engkau boleh senantiasa memberkatinya selalu. Tuhan, kami ingin berdoa pula bagi masing-masing kami. Saat ini kami sedang menghadapi ujian ataupun kami telah menghadapi ujian. Tolong berkati apapun hasil yang kami pelajari dalam setahun ini, yang mana kami harus melakukan pembelajaran di rumah. Kami akan percaya apapun itu merupakan berkat ya Tuhan, dan nilai kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik dan kami boleh membanggakan kedua orang tua kami. Berkati kami, berikan akal budi, kepintaran, hikmat tentang daripada-Mu saja, sehingga kami boleh tidak bosan-bosan untuk belajar setiap harinya. Dan kami tidak bosan untuk selalu mengembangkan diri, mencari setiap potensi diri dari dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sukses nanti dan anak-anak yang berbakat dan
guna bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga kami, orang tua, mama, papa, om, tante, kakak, adik, sanak, saudara, oma, opa, dimanapun kau tempatkan di muka bumi ini. Tolong berkati masing-masing mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, berkat rezeki boleh tercurah bagi keluarga kami, sehingga kami senantiasa Engkau boleh pelihara ya Tuhan. Berkati pula masing-masing keluarga kami ya Tuhan, Kau berikan damai sejahtera, sehingga Namamu senantiasa selalu kami puji dan memuliakan di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Yang sakit Engkau tolong sembuhkan ya Tuhan. Kau angkat setiap kuman, virus, penyakit, Kau gantikan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Bagi yang lemah tubuhnya ya Tuhan, Kau berikan kekuatan selalu. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami senantiasa Engkau pelihara, Engkau lindungi, dan Kau jaga ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengar dan mengabulkannya. Kami naikkan doa syafaat kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya. Kita memuji Tuhan, ku beri persembahan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan sedikit dari yang Kau berikan untuk persembahan hari ini. Tuhan berkati, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu, khususnya di gereja kami Bukit Kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Hai sediakan di gunung. Semuanya nyanyi keras ya di rumah. Yuk kita mulai. Menjadi
berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus dan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak dari awal hingga pada akhirnya dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur atas berkat firman telah kami baca dan dengarkan pada hari ini. Kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari dan kami dapat mengimaninya. Tuhan berkati sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong berkati dan lindungi kami selalu pada sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.